Air ntar nih. Baik, selamat sore. Sore. Hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di seminar webinar. Narasumbernya saat ini Pak Ufron. Saya masih menunggu kurang lebih ya 30 detik beliau akan masuk dengan tema betulkah di Indonesia dalam keadaan darurat? Tentu saja nanti yang akan didiskusikan terkait pembahasan apakah kita memberlakukan hukum tata negara darurat atau tidak. Di sini pesertanya sudah ada 11. Ada Pak Dekan, selamat datang Pak Dekan. Ada Bu Yovita, ada Pak Firna juga dari Lampung. Ada Pak Doni, ada Mas Itok dan lain sebagainya, cukup banyak. Assalamualaikum Pak Dekan, selamat sore Pak Tommy, selamat sore Bu Yovita. Ya, selamat sore. Baik, sembari menunggu Pak Ufron, saya akan membuka dulu sebagai pemantik agar tidak kosong. Kira-kira dari peserta yang hadir juga ada Mas Mainara ya, saya lihat ini baru hadir juga. Ada Mas Ajiri. Ada yang mau memberi tanggapan apakah saat ini kita memasuki hukum tata negara darurat? Kalau dalam kajian HTN, hukum tata negara darurat biasanya dapat dilaksanakan dengan hak prerogatif presiden. Acuannya ya ada pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Silakan yang mau memberi masukan dulu sembari kita menunggu Pak Ufron. Oh, Pak Ufron sudah masuk. Pak Ufron. Pak Tommy, selamat sore. Ya. Pak Fidi, tolong tampilkan wajahnya Pak ya. Pak Ufron. Oke. Silakan Pak Ufron. Enggak, wajahnya aja kuning. Monggo Pak Ufron. Thank you. Sudah, Mas? Sudah, silakan Pak. Ayo Pak, saya tunggu. Silakan Pak. Langsung, Mas. Langsung, tadi saya sudah buka terkait hukum tata negara darurat. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore peserta seminar. Salam. Saya pertanyaan. Ini betul dalam kondisi darurat gitu. Ada beberapa hal ketika bicara soal kedaruratan. Satu, namanya darurat wabah penyakit menular. Kedua, namanya
darurat bencana nasional atau daerah. Yang ketiga disebut darurat kesehatan masyarakat. Kemudian ada istilah darurat sipil gitu. Pertanyaannya adalah apakah terkait dengan virus COVID-19 itu kita dalam posisi darurat wabahkah, darurat bencana nasionalkah, ataukah ini darurat kesehatankah, ataukah ini darurat sipil gitu. Kalau menurut saya, kalau hari ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tertanggal 31 Maret tahun 2020 disebut sebagai darurat kesehatan masyarakat. Jadi kalau per tanggal 31 Maret 2020 di Indonesia ini terkait dengan COVID-19 itu telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat. Yang kemudian dari situ pemerintah juga mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 gitu. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah bisa dimasukkan dalam darurat sipil, menurut saya sebenarnya darurat sipil itu terkait dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Perpu 23 tahun 1959 yang di sana diatur tentang ada 3 level bahaya, disebut darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Tetapi ada persyaratan-persyaratan untuk kemudian disebut dalam level darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Antara lain ada 5. 1, kalau ada pemberontakan bersenjata. Yang kedua, kalau ada kerusuhan. Yang ketiga, kalau ada bencana alam. Keempat, kalau ada perang saudara. Kelima, itu kalau ada perang. Jadi menurut saya tidak tepat kalau kemudian ini akan diambil keputusan tentang darurat sipil. Jadi lebih tepat kalau menurut saya memang ini adalah darurat kesehatan masyarakat yang dari situ seharusnya pemerintah kemudian mengeluarkan PP tentang tata cara penetapan darurat kesehatan masyarakat, kemudian mengeluarkan keputusan tentang darurat kesehatan masyarakat, baru setelah itu bicara soal karantina kesehatan, baru bicara soal pembatasan sosial berskala besar. Saya kira itu pengantarnya Mas Tommy. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik Pak. Berarti saya bisa menyimpulkan sekarang darurat kesehatan Pak ya, begitu ya? Betul. Oke, silakan karena waktunya tetap berjalan, silakan aja langsung bisa ditanyakan atau melalui chat nanti saya bacakan secara cepat. Silakan mungkin dari siapa dulu? Pak Dekan, monggo. Atau dari Mas Mainara, silakan. Mbak Artika juga ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Hufron, Pak Dekan, dan juga Pak Tommy sebagai moderator, izinkan saya memberikan perhatian juga pada apa yang diungkapkan Pak Hufron baru ini. Dan memang kalau saya lihat, saya amati apa yang dikaji Pak Hufron bahwa pemerintah memang tidak menetapkan situasi seperti ini sebagai sebuah darurat sipil, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang kalau diberlakukan darurat sipil berarti ada hak-hak atau hak-hak warga yang terberangus, atau saya nggak tahu lah bisa yang terberangus tepat, yang hilang, yaitu hak-hak rakyat untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan ekonomi itu otomatis konon katanya akan lepas dan tidak tanggung oleh pemerintah. Sementara dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah pertama memberikan kelonggaran pada sektor finansial, pembiayaan, khususnya untuk kredit. Kemudian di sektor kelistrikan, energi, Pak pemerintah juga memberikan bantuan kepada
450 dan 900 buat, dan ada kondisi-kondisi tertentu yang di sektor kesehatan juga ini pemerintah juga menanggung beban biaya penanganan situasi ini, Pak Hufron. Dan ini Pak Hufron, saya bertanya, apakah situasi ini memang sesuatu yang pernah terjadi atau case ini adalah sesuatu yang baru sehingga kita harus membuat istilah baru? Karena dari situasi tadi malam sejak Pemprov kumpul dan rapat bersama Kapolda, Panglima, dan juga pimpinan beberapa media massa di Jawa Timur, ada perubahan-perubahan istilah dan ada semacam keengganan untuk menggunakan istilah, munculkan istilah baru, yaitu tadi pembatas wilayah dengan berskala besar, Pak Hufron. Mohon izin. Mas Iman, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini namanya soal pilihan-pilihan apa yang tepat yang akan diambil sebagai kebijakan oleh pemerintah. Rupanya pemerintah lebih memilih darurat kesehatan masyarakat ketimbang darurat sipil atau darurat wabah atau bencana nasional kaitannya dengan COVID-19. Kalau pemerintah sudah menetapkan melalui keputusan Presiden sebagai best kicking tentang ini sebagai darurat kesehatan masyarakat, tentu sebenarnya kaitannya dengan apa yang disebut dengan karantina kesehatan. Salah satu dari karantina kesehatan itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Hanya kalau menurut saya memang tiba-tiba keluar PP-nya itu, Mas Iman, PP itu tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Mestinya yang tepat itu kalau menurut saya, pandangan saya, mestinya itu PP-nya tentang karantina kesehatan, karena salah satu dari tindakan karantina itu adalah PPSB, tapi munculnya tiba-tiba PP-nya adalah PPSB. Jadi PPSB itu bagian dari sebenarnya dari tindakan karantina, itu di dalam pasal 15 ayat 2 huruf B. Salah satu tindakan karantinaan itu adalah PPSB, Mas Iman. Jadi sebenarnya genusnya itu harusnya adalah tindakan karantina, baru kemudian apa namanya spesiesnya itu adalah PPSB. Saya kira gitu, Mas Iman. Monggo Pak Tommy. Ya, silakan. Ada yang mau tambah lagi dari Mas Iman? Ini Pak, ada yang menanyakan apakah nanti kalau ketika sudah ada kebijakan darurat ini bisa nggak menyebabkan kerusuhan? Menurut Bapak sendiri pandangannya bagaimana? Ini dari siapa, Nas, pertanyaannya, Mas? Dari Pak Doni Budiono, Pak, di chat. Oke. Pak Doni, Mas Doni, terima kasih pertanyaannya. Mas Doni, ini kan pemerintah bikin namanya Perpu, yang di dalam Perpu itu pada intinya tentang penyelamatan kesehatan dan ekonomi Indonesia. Maka pemerintah kemudian menganggarkan 405,1 triliun untuk kepentingan penanganan COVID-19 dan penyelamatan ekonomi Indonesia. Salah satu berkaitan dengan penyelamatan ekonomi itu antara lain yang disebut sebagai jaringan pengaman sosial. Dalam konteks jaringan pengaman sosial itu juga ada apa yang disebut dengan relaksasi kredit bagi debitur yang terkait dengan dampak virus. Pengelolaan terkait dengan jaring pengaman sosial itu menurut saya harus segera di-follow up dengan syarat-syarat dan mekanisme yang transparan. Kenapa? Kalau ini tidak segera kemudian dilakukan, khawatirnya itu adalah masyarakat itu marah dan masyarakat itu kemudian menjara. Nah, itu yang kemudian timbul kerusuhan, timbul konflik sosial. Kalau itu yang terjadi, maka Undang-Undang Darurat Sipil bisa dipakai sebagai salah satu pilihan. Kalau memang itu memenuhi syarat yang 5 tadi. Satu, ada konflik bersenjata, ada kerusuhan tadi. Yang ketiga, ada bencana alam. Yang keempat, ada yang disebut perang saudara. Yang kelima, ada perang. Kaitannya dengan kalau ada kerusuhan, kalau ada chaos, Mas. Maka kalau itu terjadi chaos, saling menjara gitu, muncul kasus 98, muncul pemerkosaan, saling menjarah satu sama lain, maka pemerintah atau presiden akan bisa mengambil kemudian keputusan yaitu kebijakan darurat sipil. Saya kira itu, Mas. Ya,
Jadi tetap bisa ada darurat sipil. Kemudian tadi Pak Ufron sudah menjawab 2 pertanyaan. Kira-kira ada lagi dari yang perempuan sekarang? Siapa? Jadi saya lihat ada Mbak Astria, ada Pranidia, Siska, Armenia, atau Bu Yovita sendiri. Silakan Bu Yovita. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Hufron. Sore Bu Dr. Yovita. Ya, memang bicara soal COVID-19 ini banyak banget ya ternyata implikasinya kemana-mana. Oke, tadi sempat saya baca, tapi memang saya kurang paham. Jadi kalau kita lihat dulu pernah terjadi ada Perpu 23 tahun 59 itu tentang negara dalam keadaan bahaya. Lalu kemudian kalau sekarang yang kita bicarakan adalah negara dalam keadaan darurat. Nah, mungkin bisa batasnya itu di mana sih antara keadaan darurat dan keadaan bahaya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, keluarnya Kepres nomor 11 tahun 2020 yang mengatakan bahwa negara sekarang ini dalam keadaan kedaruratan kesehatan. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa keluarnya Kepres itu adalah implementasi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu, Pak Ufron. Nah, kemudian sejauh mana ketika negara ini sudah dinyatakan di dalam keadaan kedaruratan, tentu terjadi lagi kalau kita lihat di PP 21 yang baru keluar di tanggal 31 Maret 2020, kemudian terhadap kebijakan perubahan anggaran itu akan berlaku sampai kapan kira-kira, Pak? Oke, terima kasih Bu Yovita. Ini pertanyaan menurut saya pertanyaan sulit ini saya kira. Pertama, soal keadaan bahaya di satu sisi dan soal memaksa di sisi yang lain. Kalau pemerintah mengeluarkan Perpu, berarti tidak pakai Undang-Undang 23 tahun 1959. Dia lebih menunjuk pada pasal 22 ayat 1, yaitu dalam hal kegentingan yang memaksa, maka Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bedanya di mana? Bedanya adalah ini beda cantolan. Kalau di dalam konstitusi, kalau keadaan bahaya, cantolannya di pasal 12. Nanti itu akan muncul 3 level tadi, darurat sipil, darurat militer, dan itu kemudian ada darurat perang. Jadi ini lebih pada pendekatan keamanan gitu. Yang undang-undang ini lahir sebenarnya adalah dalam kondisi yang pemerintah bisa mengambil keputusan yang bersifat extraordinary, bahkan bersifat otoriter. Ini tidak tepat dalam kasus menurut saya COVID-19 ini, karena kalau dalam darurat sipil itu sebenarnya siapa yang kemudian memutus adalah Presiden. Tapi penyelenggara darurat sipil itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, kemudian Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian kepolisian. Sementara Menteri Kesehatan tidak terlibat. Padahal kalau menurut saya ini lebih kepada soal wabah penyakit yang disebut COVID-19. Oleh karena itu tidak tepat kalau pemerintah menggunakan darurat sipil Undang-Undang 23 tahun 1959. Ibarat kita ini mau membunuh tikus di rumah, tapi rumah yang dibakar gitu. Tetapi kalau sekarang ini lebih ke bicara soal darurat kesehatan masyarakat, pemerintah lebih memilih istilah ini adalah kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa itu disebabkan oleh darurat kesehatan masyarakat. Nanti dengan Perpu ini, pemerintah menyebutkan bahwa relaksasi terhadap APBN yang itu sampai 5% atau lebih akan berlaku sampai tahun 2020, 2021, kemudian 2022. Oleh karena itu, pemberlakuan ini sebenarnya lebih menunjuk kepada 2 tahun ke depan. Itu Bu Yovita. Oke, baik.
Bu Yovita, saya pikir sudah cukup ya. Kemudian Pak Ufron, saya ini ada pertanyaan. Bagaimana menurut Pak Ufron sekarang Presiden Jokowi digugat secara class action 10 miliar? Digugat class action 1 miliar, kaitannya dengan apa nih, Mas? Terkait lalai dalam menangani corona ini, Pak Ufron. Beritanya baru 2 hari yang lalu. Mas, kalau kita ini bicara soal gugatan warga negara, salah satunya adalah class action. Class action itu berarti ada kaitannya dengan tindakan pemerintah yang diduga perbuatan itu perbuatan melanggar hukum, Mas. Sementara kalau pemerintah mengeluarkan Perpu, pemerintah mengeluarkan PP, dan pemerintah mengeluarkan Kepres, itu menjadi bagian kewenangannya. Sehingga menurut saya adalah tidak tepat kalau kemudian itu digugat melalui gugatan class action, Mas Tommy. Ya, baik Pak. Tadi ada yang menanyakan chat pribadi, berarti jawabannya tidak tepat ya Pak, gugatan class action ya. Terus Pak, ini ada lagi yang menanyakan sebetulnya yang tepat dilakukan dari jaringan paling bawah apa ya Pak? Dalam hal ini mungkin seperti wali kota, bupati, ataupun gubernur agar tidak bertentangan dengan presiden. Ya, kalau menurut saya, Mas, apa yang dilakukan oleh bupati, apa yang dilakukan oleh gubernur, apa yang dilakukan wali kota, tadi mengusulkan kepada Menteri Kesehatan di daerah yang kemudian penyebaran virusnya itu termasuk zona merah, mengajukan usulan untuk dilakukan pembatasan sosial berskala besar di masing-masing kabupaten atau kota atau kemudian wilayah provinsi itu. Dengan begitu nanti maka gubernur atau kepala daerah, bupati, wali kota bisa melakukan pembatasan sosial berskala besar, dan dari situ pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa kemudian membantu kaitannya dengan jaring pengaman sosial bagi masyarakatnya, Mas. Oh ya. Okay. Dari subsidi, santunan, jaringan sosial nanti bisa kemudian dikeluarkan ketika kemudian gubernur, wali kota atau bupati itu di wilayahnya ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan begitu ada PPSB, dengan PPSB itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyediakan sumber daya untuk kepentingan PPSB tersebut, Mas. Jadi kebutuhan soal makan, kebutuhan soal pangan, kebutuhan soal kesehatan, pemerintah bisa melakukan upaya-upaya yang diambilkan dari apa yang disebut sebagai jaring pengaman sosial. Oke, Pak. Silakan, masih ada waktu 5 menit lagi yang mau menyampaikan pemikirannya terkait hukum tata negara darurat, karena hukum tata negara darurat ini menarik sekali. Betul, Nyon Sewu, saya juga ingin menambahkan bahwa sekedar kabar di terima kasih Pak Tommy. Jadi di level pemerintah provinsi, Pak Ufron, sejak rapat tadi malam, kalau penanganan COVID-19 ini yang semula ditangani oleh Pak Heru Sucahyo sebagai Sekdaprof, per tadi malam itu sudah diambil alih gubernur. Dan gubernur juga langsung dibantu atau di-backup Kapolda, Panglima dari jajaran TNI sebagai wakil-wakilnya. Dan penetapan untuk pembatasan berskala besar ini juga sudah berlaku di beberapa kawasan, termasuk di beberapa daerah di Jawa Timur. Termasuk tadi pagi kami juga sempat ngobrol dengan Kabid Humas Polda Jatim, Pak Yudo, yang membenarkan bahwa ada sekitar 300 wilayah di Jawa Timur yang sudah menetapkan pembatasan berskala besar untuk wilayah masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak Ufron, saya mohon kajiannya, Pak Ufron. Apakah dengan keterlibatan atau menunjuk Kapolda, Panglima TNI untuk berperan mendukung atau membackup Ibu Gubernur sebagai Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 ini merupakan sebuah batas antara darurat sipil dengan darurat kesehatan yang Pak Ufron maksudkan tadi, Pak. Jadi kalau sipil konsekuensinya seperti apa, kalau kesehatan konsekuensinya seperti itu, daripada seperti itu kita ambil tengah-tengahnya, Pak Ufron. Mohon arahan, Pak Ufron. Enggak, saya kira ini pertanyaan kritis menurut saya.
Jadi kalau menurut saya soal kemudian Presiden meminta kepada Gubernur menjadi ketua tim penanganan COVID, percepatan penanganan COVID-19 dengan melibatkan kemudian Pangdam, melibatkan Kapolda atau Forum Pimpinan Daerah Provinsi, sehingga tidak dimaksudkan dalam konteks untuk lebih pendekatan keamanan, tapi lebih pendekatan yang komprehensif. Jadi biar gubernur kemudian di belakangnya disupport oleh tim, yang timnya tidak saja dari tim itu adalah dari pemerintahan, dalam konteks ini gubernur juga dibantu oleh polisi, juga dibantu oleh tentara, juga dibantu oleh stakeholder yang lain, Mas Iman. Supaya penanganannya itu lebih cepat, kemudian lebih efektif, lebih efisien. Karena apa? Karena pengambil keputusannya ada di tangan gubernur, tapi disupport oleh forum pimpinan daerah, yang itu akan memperkuat posisi gubernur, Mas Iman. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ufron. Pak Ufron, mengingat waktu kurang 4 menit, kira-kira justifikasi dari Pak Ufron sebagai pakar HTM, bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya Mas, kalau saya ingin mengatakan bahwa meskipun terlambat, saya tetap mengapresiasi akhirnya pemerintah pusat mengambil keputusan tentang penetapan darurat kesehatan masyarakat melalui Kepres nomor 11 tahun 2020. Karena apa? Karena menurut saya ketika pertama kali disampaikan oleh Pak Jokowi 2 Maret tahun 2020 bahwa itu ada 2 orang yang positif terinfeksi COVID-19. Tetapi kemudian perkembangannya begitu masif, dalam waktu 1 bulan per tanggal 2 April ini sudah hampir 2.000 terjangkit terinfeksi positif COVID. Oleh karena itu, menurut saya pengambilan keputusan tentang penetapan darurat kesehatan itu adalah menurut saya tepat, yang kemudian dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 adalah menurut saya tepat, tetapi yang lebih penting dari segera dikeluarkan itu adalah soal implementasi Perpu tadi, Mas, supaya segera bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kesehatan di satu sisi dan penyelamatan ekonomi di sisi yang lain, terutama ekonomi dalam kelompok menengah ke bawah, Mas. Saya kira kalau bagi pegawai, bagi pekerja dengan work from to home itu mereka bisa dibayar, Mas, oleh pemberi kerjanya, oleh pemerintah. Tapi mereka yang bekerja swakerja, mereka bekerja seperti ojol dan seterusnya itu, mereka harus segera dapat namanya jaring pengaman sosial supaya kehidupannya tidak jatuh pada kelompok yang miskin. Sementara kalau lihat angka statistik, Mas, angka kemiskinan itu kan di angka 44 juta, yang itu sebenarnya harus segera mendapatkan penanganan terkait dengan persoalan penyelamatan ekonomi mereka. Di samping pemerintah segera kemudian mengimplementasikan kaitannya dengan penanganan COVID. Jadi 2 hal ini harus seiring berjalan, Mas, harus paralel supaya ya badai cepat berlalu. Saya kira gitu, Mas, kuncinya. Ya. Baik. Berarti kesimpulannya terkait dengan implementasi ya. Kemudian yang pasti semoga tadi seperti kata Pak Ufron, badai pasti berlalu. Nanti ada lagi Bapak Ibu seminar jam 7, narasumbernya dari Bali. Silakan nanti bisa langsung mengikuti. Saya pikir sudah di-share linknya dan sebagainya. Baik, saya ucapkan selamat malam, terima kasih, sehat selalu. Oke, sehat selalu. Monggo. Assalamualaikum. Terima kasih.